pada kenyataannya banyak pembahasan mengenai statistika. Halo, aku Ezra Nenggolan dari Fakultas Psikologi Angkatan 2021 Universitas Indonesia. Yang paling utama itu ketertarikan dengan materi yang diajarkan gitu. Nah, khususnya untuk contoh saya itu ketertarikan akan konsep penyakit mental dan pentingnya penanganan terhadap penyakit mental, sama seperti penyakit fisik gitu, sama pentingnya. Dan keinginan itulah yang membuat saya ingin untuk mempelajarinya, mendalaminya, sehingga masuk Fakultas Psikologi. Menurut aku modal yang paling dibutuhin untuk kuliah psikologi itu yang terutama mungkin suka membaca ya. Memang kebanyakan psikologi itu mempelajari atau meneliti teori sebelumnya gitu. Jadi untuk memperluas wawasan sendiri itu emang perlu banyak membaca pemikiran dan teori yang udah ada gitu. Yang kedua, mungkin membahas soft skill itu teliti ya, sebab banyak berurusan dengan data dan statistik. Nah, seringkali itu emang dibantu dengan perhitungan elektronik, tapi tetap aja perhitungannya nggak boleh salah karena dapat memengaruhi seluruh hasil penelitian gitu. Dan yang terakhir mungkin social skill-nya perlu bagus, itu mungkin it goes without saying mungkin ya, tapi memang harus nyaman dan mau gitu ngomong dengan orang, berinteraksi dengan orang, bukan cuma orang secara wawancara gitu ya, tapi orang dalam kelompok sendiri misalnya, karena Fakultas Psikologi itu materinya banyak yang untuk berkelompok, tugasnya banyak tugas kelompok, jadi harus siap aja dengan berurusan dengan orang lain gitu, nggak mungkin sendiri terus-terusan gitu sih maksudnya. Tentunya ada teori psikologi, dan selama 2 semester itu ada teori mengenai emosi, teori mengenai pikiran, teori mengenai perkembangan, teori mengenai perilaku, dan lain-lain gitu. Selanjutnya juga ada biopsikologi, membahas cara kerja otak, cara kerja tubuh, dan itu juga berkaitan dengan teori perkembangan psikologi. Untuk ada perkembangan mental, ada perkembangan fisik. Nah, biopsikologi itu salah satu yang bagi saya sangat sulit. Selanjutnya ada juga metode observasi dan wawancara. Nah, itu diajarin cara melakukan observasi dengan benar, cara melakukan wawancara dengan benar tanpa kesalahan. Nah, selain metode observasi juga ada metode penelitian. Diajarin cara mengambil data, cara mengolah data. Jadi misalnya mengambil data dengan kuesioner, lalu cara mengolahnya gimana, cara mendapatkan hasil dari data itu gimana, dan ya mengolah datanya gimana. Itu juga masuk ke dalam statistik. Dan setelahnya cara menulis laporannya, cara menulis laporan ilmiahnya itu juga diajarin. Ini juga salah satu yang bagi saya secara pribadi itu susah banget. Ya, susah banget tapi juga penting banget ya. Nah, terakhir ini yang paling berkesan bagi saya, yaitu filsafat dan sejarah psikologi. Jadi ini penting karena filsafat itu bisa dibilang salah satu akar dari psikologi gitu ya. Dan sejarah psikologi itu juga banyak membahas akar-akar psikologi selain filsafat juga. Makanya itu penting, dan kebetulan saya suka filsafat gitu, makanya berkesan bagi saya. Buat yang pertama, pasti tugas mandiri ada ya. Itu kebanyakan tugas mandiri itu biasanya analisis. Misalnya kita disuruh analisis video, atau analisis film, atau analisis beberapa bab dari buku gitu. Dan selain analisis juga tentunya wawancara. Bahkan pada semester 1 dan 2 itu udah dilatih wawancara dan observasi gitu. Dan selanjutnya ada tugas kelompok. Ini sebenarnya lumayan banyak juga tugas kelompok. Jadi tugas kelompok itu misalnya penelitian, itu bakal jadi tugas akhir gitu, melakukan penelitian dan menulis laporan. Itu pasti berkelompok dan pasti jadi tugas akhir. Nah, selain 2 itu ada juga seringkali disuruh presentasi sesuatu, misalnya suatu topik di dalam bukunya
Nah, kita mempelajarinya dengan cara mempresentasinya ke seluruh kelas gitu. Jadi kita cuma dapat satu materi dan harus mempresentasikannya ke orang lain, dan kita dapat materi lain itu dari teman-teman kita juga. Yang pertama itu ujian masuknya tergolong bagian mana? Karena kebanyakan universitas itu ujian masuknya psikologi itu tergolong soshum, tapi ada satu pengecualian, yaitu Universitas Pajajaran, di mana ujiannya itu termasuk saintek. Jadi tolong dicek dulu kalau mau masuk itu bakal termasuknya di mana ujiannya. Nah, keduanya itu kurikulumnya, atau jika bisa rencana studinya gitu, apa aja yang bakal kalian pelajari di fakultas itu. Nah, setelah mengetahui itu, kalau udah tahu, bisa tuh mulai persiapin diri untuk hal-hal itu sebelum diterima. Jadi baca-baca dulu aja apa topik yang bakal dibahas gitu. Fakultas Psikologi, ekspektasi saya akan fakultas ini tuh banyak bahas teori psikologinya, banyak membahas pemikiran orang mengenai psikologi, tapi pembahasannya lebih personal dan lebih ke arah kepada kayak konseling gitu. Karena tujuan akhir saya kan mau menjadi psikolog, tapi pada kenyataannya banyak pembahasan mengenai statistika dan penelitian secara luas gitu, mencari data dari responden banyak, bukan cuma satu orang. Pembahasan mengenai biopsikologi itu sangat membuat saya shock, meskipun sekarang saya pikirin tuh seharusnya nggak shock karena itu memang bagian wajib ya dari psikologi. Tapi pada saat itunya saya shock banget bahwa bakal perlu mempelajari biologi gitu. Mungkin yang pertama, kalau di dalam jam pelajaran itu banyakkan sih seperti diskusi dengan dosennya. Jadi misalnya dosennya membahas materinya secara ringkas, tapi selanjutnya bakal tanya jawab gitu, yang mana dosennya menjawab pertanyaan dari kami gitu. Makanya sebelum masuk pelajaran itu kami juga udah harus tahu materinya dulu. Makanya perlu membaca sendiri materinya di luar jam pelajaran, perlu ada inisiatif untuk membaca materinya. Selain itu mungkin di dalam jam pelajaran itu banyak mengerjakan tugas akhir, karena emang proses pengerjaan tugas akhirnya itu cukup panjang dan emang butuh waktu lama gitu. Jadi seringkali dosennya tuh kasih waktu jam pelajaran mereka untuk kami mengerjakan tugas akhirnya itu. Biasakan diri dulu dengan psikologi secara umum, yang dasar-dasar terlebih dahulu. Semua istilah yang umum digunakan, pembahasan yang umum dilakukan, bahkan juga pembahasan yang sedang populer untuk dibahas juga boleh juga. Nah, setelahnya kalau udah merasa matang nih dengan pembahasan yang dasar, mungkin bisa mulai pikirin bagian psikologi mana yang ingin didalami. Soalnya psikologi itu juga cukup luas ya, dan pada suatu saat perlu untuk memilih satu jalur gitu. Misalnya psikologi klinis, tapi itu juga bisa dirincikan lagi baik dewasa maupun anak, atau industri atau pendidikan. Dan jika sudah tahu mau arahnya kemana, boleh langsung juga mulai mempelajari bagian itu secara khusus. Nah, untuk pembahasan yang cukup dasar mungkin itu banyak video di YouTube ya yang membahas, tapi bukan cuma dasar sih, sampai yang khusus juga banyak videonya. Kalau aku boleh saranin satu seri video yang sangat membantu aku sendiri, itu Crash Course Psychology dan Crash Course Philosophy. Itu dua seri itu sangat membantu saya sebelum masuk psikologi, dan bahkan saat saya sudah masuk dan kesulitan dengan materi, saya nonton video itu dan itu sangat membantu gitu.